warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang salam ini. Nah, akhir ini kan kalau kita lihat itu banyak pejabat publik bahkan pejabat negara ingin mengakomodir keberagaman supaya diakui. Tadi kan berhubungan dengan bab yang malam ini kita bahas. Salam itu mulai dari umat Islam sampai yang terbaru ini saya lihat itu sampai salam budaya, salam apa, semua agama itu disebut salamnya. Nah, jadi kan kalau kita bandingkan, kalau saya lihat pidatonya negara sekuler sekalipun seperti Presiden Amerika itu kok pidato tidak pernah mengucapkan itu, padahal di Amerika itu kan semua agama jenis apa ras pun di seluruh dunia terkumpul di sana, tidak pernah dia mengucapkan dengan berbagai keberagaman itu. Nah, karena apa, kalau biasa kalau acara-acara dapat undangan yang berbagai latar orang, kalau hari ini kita berkumpul satu komunitas sih mungkin tidak masalah. Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama itu yang tadi, orang yang bukan agama kita sebaliknya mengucapkan salam kita sebagai audiens ini mau tak mau macam mana menjawabnya, atau sebaliknya kita sebagai orang Islam mau tak mau menghafal teksnya dulu, memberikan kesambutan di mengucapkan sampai 5 salam itu. Nah, itu hukumnya. Nah, yang kedua itu tentang di Al-Quran itu kan bahwa jasadnya para nabi dan syahid itu tidak rusak. Nah, ini dibuktikan oleh penelitian yang saya baca, penelitian itu bahwa sampel-sampel diambil sekitar pemakaman nabi oleh ahli mikrobiologi itu memang ternyata mikrobah tidak pernah makan tanah sekitar orang-orang tadi, pertama di makamnya para nabi. Nah, dibandingkan orang-orang biasa itu tetap hancur jasadnya. Nah, pertanyaannya yang pernah sampel itu yang diambil itu adalah di makamnya Rasulullah SAW itu, apakah jasad Rasulullah itu sampai hari ini tetap masih utuh? Hubungan penelitian itu dibuktikan oleh orang-orang yang dari berapa ratus tahun yang lalu membuktikan ayat Al-Quran di saya di Taubah apa itu tentang tidak hancurnya para jasad nabi dan orang-orang mati syahid itu. Nah, yang ketiga mungkin usul Pak Ustadz. Nah, bagaimana kalau kedepannya pengajian kita itu mungkin bisa diselingi selawat burda yang pendek Pak Ustadz, mungkin pas pertemuan keberapa, karena saya lihat selawat burda ini kan banyak kegunaannya, terutama tentang fadilah untuk orang-orang yang sakit. Nah, harapan kita tuh mungkin jamaah mungkin ada keluarga yang sakit atau yang dapat sembuhkan, maupun jamaahnya juga mungkin yang sakit, mau keluarganya maupun yang tempat kita ngajinya dapat barokah juga. Semua kita ini terhindar dari hal-hal yang sifat musibah, bala dengan pembacaan burdahnya yang pendek-pendek Ustaz, mungkin yang 5 menit atau 10 menit sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan pengajian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Baik. Yang pertama tentang masalah ucapan salam. Memang kita di Indonesia ini salam itu banyak, Pak. Salamnya orang Islam, Assalamualaikum. Salam orang Kristen beda gak. Salam Hindu, salam Buddha, macam-macam lah. Jadi memang pertanyaan begini. Pertama, kalau orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, misalnya kita hadir di sebuah acara yang menjadi pembicaranya adalah non-muslim, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Nah, kita kan tahu dia bukan orang Islam. Apakah kita nih, bagaimana kita cara menjawabnya? Atau apakah boleh kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Itu disebut dalam memang hadis, kita nih dilarang memulai salam atau menjawab salam kepada orang non-muslim. Itu jelas tuh, Pak. Makanya kata para ulama, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, jawaban kita tuh waalaikum. Kalau nak dilanjutkan jangan salam, tapi sam.
Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Salam keselamatan. Sam itu kebalikan keselamatan. Maksudnya kalau engkau tetap dalam keyakinannya maka alaikumsalam. Tapi lebih tepatnya waalaikum, itu aja. Atau bapak diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau bapak jawabnya assalamu. Atau jawabnya bapak waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Bapak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira bapak diam itu menyinggung perasaannya atau takut tidak memberikan penghormatan, maka jawab bapaknya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaina. Ada kawan lewat HP non muslim dia, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Itu jawaban. Keselamatan bagi kamu, kata dia. Kata kita, keselamatan bagi kita. Bagi kami. Berarti bapak tidak mendoakan dia. Karena mendoakan orang Islam itu Pak, orang non-muslim itu Pak. Kalau mendoakan agar dia dapat hidayah, boleh. Tapi mendoakan selain dia dapat hidayah, tak boleh. Ada kawan non-muslim meninggal. Bapak pergi melayatnya. Boleh enggak? Boleh. Bapak mengantar jenazahnya ke kuburan. Boleh enggak? Boleh. Bapak disuruh baca doa. Boleh. Tapi jangan doa untuk dia. Doa ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Kan untuk bapak tuh. Jangan bapak doa, ya Allah ampunkan dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jangan begitu. Itu salah tempat tuh. Jadi kita kalau ada muslim jawab manggil salam gitu. Waalaikumsalam. Kumnya rubah nah. Waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga boleh. Yang penting bukan waalaikumsalam. Terus kemudian kalau bapak jadi pembicara di hadapan non muslim, misalnya bapak orang Islam tapi diundang di acaranya orang Kristen, lalu bapak nak manggil salam, salamnya jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan. Assalamu ala manittaba'al huda. Itu salam Rasulullah ke Raja Heraklius Romawi ketika mengirim surat Assalamu ala manittaba'al huda. Gitu cara bacanya. Atau pergi ke rumah kawan non-muslim, Assalamu ala manittaba'al huda. Nah, gitu Kak, jangan assalamualaikum, jangan begitu. Assalamu ala manittaba'al huda. Begitu caranya itu. Jadi ada hilahnya, ada caranya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, kalau orang Islam membaca salamnya orang non-muslim macam mana? Kita orang Islam Pak, tapi juga nyebut pakai salamnya Hindu, nyebut pakai salamnya Kristen. Kan ada salam apa tuh Pak, lupa Hal Swastiastu yang begitu itu. Kita orang Muslim, tapi begitu salamnya. Berarti kan kita meniru. Bagaimana? Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau itu hanya sebatas tahniah itu penghormatan, maka tak apa-apa. Yang penting akidah kita jangan sampai meyakinkan, membenarkan keyakinannya. Nah, sama seperti ucapan, sama seperti orang mengucapkan selamat Natal. Ini kan dekat tanggal 25 Desember nih. Jadi kalau Bapak ketemu ada orang berlabel kiai, ada orang berlabel ulama nyebut selamat Natal, jangan terburu buruk prasangka dulu, jangan cepat-cepat buruk prasangka dulu. Karena memang itu perbedaan pendapat ulama.
Ada yang mengatakan tak apa-apa kalau hanya sebatas penghormatan, tidak meyakini kebenaran agamanya. Ada yang mengatakan tak boleh karena itu menyerupai. Nah, kalau saya pribadi ikut kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tapi saya tidak akan ingkar, tidak akan menyalahkan orang-orang yang mengatakan, ulama-ulama yang berpendapat begitu, karena itu levelnya ulama. Bapak kalau tahu ulama dunia sekarang yang terkenal kemana-mana, selain Habib Umar bin Habib Ali Al-Jufri, itu biasa Pak, mengucapkan begitu itu biasa. Kenapa? Karena bagi beliau itu, pendapat beliau itu hanya sebatas tahniah, kita tidak membenarkan. Ada penulis Quran, penulis tafsir Quran terkenal Al-Misbah, Profesor Quraisy Habib, sama. Jadi beliau mengatakan boleh, tapi kita tetap ikut pada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Itu lebih aman. Terus kemudian yang kedua, yaitu tentang apa tadi? Oh ya, Quran jelas. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid, itu Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Jangan engkau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, kata Allah. Bal ahya, tapi dia itu hidup. Kalau orang hidup Pak, jasadnya kan berarti utuh. Kalau jasadnya tak utuh berarti tidak hidup. Kalau disebut hidup berarti lebih dari utuh itu. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau para syuhada saja itu jasadnya utuh, tidak dimakan oleh ulat, lalu bagaimana dengan sayyidus syuhada, junjungannya orang-orang yang mati syahid, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas dan pasti tak akan mungkin tidak utuh. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan bukan hanya syuhada dan para nabi Pak yang utuh itu. Orang-orang biasa, orang-orang yang bukan syuhada, orang-orang yang bukan ulama, orang-orang yang bukan para nabi, kalau Allah kehendaki untuk tidak dimakan ulat, tetap. Banyak yang terjadi begitu, banyak. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, jasadnya utuh. Sayyidah Khadijatul Kubra, jasadnya utuh. Syekh Nawawi Banten, jasadnya utuh. Bahkan ada seorang ulama dari Pamekasan namanya Kiai Haji Abdul Hamid Itsbat, abahnya Kiai Haji Abdul Majid. Kiai Abdul Hamid ini Pak, itu wafat di Mekah. Beliau dapat 4 tahun, jasa kuburannya mau dibongkar untuk dipindahkan. Kan biasanya karena sempitnya lahan di sana pemakaman, maka kalau usianya sudah 4 tahun, maka diganti oleh jasad yang baru. Dapat 4 tahun, makam beliau dibongkar, mau dipindahkan tulang belulangnya. Setelah dibongkar kuburan tersebut, apa yang terjadi? Beliau itu ditemukan dalam keadaan bersujud. Bukan hanya utuh, bersujud dia. Kiai Haji Abdul Hamid Itsbat. Tapi kata para ulama, orang yang jasadnya utuh itu tidak bisa jadi tanda bahwa dia adalah orang selamat, bahwa dia adalah orang hebat. Karena ada orang yang jasadnya utuh itu bukan karena dia bagus. Contoh macam Fir'aun. Apakah kita nak bilang karena mumi Fir'aun sampai sekarang masih ada, kita bilang dia ahli surga, Pak? Tidak. Jadi tidak jadi tolak ukur. Tapi bagi orang yang memang kehidupannya kita lihat baik, lalu ketika mati ditemukan begitu, maka itu pertanda bahwa dia adalah orang baik. Jadi bagus tak bagusnya tadi jasad yang utuh ini tergantung tergantung waktu hidupnya kita menilai. Terus kemudian usulan tadi yang ketiga itu insya Allah nanti ke depannya berapa menit, mudah-mudahan nanti ada waktu. Nanti saya pikir dulu bagaimana caranya dan sistemnya baca burdah itu. Kalau dan ini sekedar informasi kepada para jemaah sekalian, saya itu punya majelis burdah memang Pak, itu setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu itu kita punya majelis sholawat baca burdah. Burdah itu isinya 10 pasal. Kalau Bapak nak baca semua, itu sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi saya bacanya 5 pasal. Jadi malam Sabtu sekarang 5 pasal, malam Sabtu depannya 5 pasal.
Berarti dalam kurun setengah bulan hatam kita, 2 kali pertemuan. Karena setelah itu saya selingi dengan pembacaan kitab dan lain semacamnya. Nah, burdah ini memang luar biasa. Kalau bisa Bapak tak bisa hafal, paling tidak bisa baca. Ada ulama Pak hafal Quran, bilang dengan anaknya, karena kamu sudah hafal Quran, habis hafal Quran ini kamu hafal burdah ya, ngafal burdah ya. Kata anaknya dalam hati, enggak Bapak, saya kan udah hafal Quran, masa disuruh ngafal burdah? Tak mau anak. Dapat umur 40 tahun ke atas, anak tadi yang penghafal Quran ini terkena penyakit stroke. Dia baru ingat Pak, baru ingat burdah itu. Maka untuk paling tidak kata dia menyampaikan hajat orang tuanya agar dia hafal burdah, meskipun sakit dalam keadaan stroke itu ngapal dulu. Sampai dihafal dari pertama sampai akhir, hatam menghafalkan burdah, atas izin Allah sembuh dari sakit. Itu apa namanya, burdah, qasidah burdah. Karena pengarangnya Imam Al-Busiri itu dalam keadaan sakit, lumpuh, tak ada dokter bisa menyembuhkan, tapi dalam keadaan sakit itu nulis burdah. Setelah burdah hatam ditulis, bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya kata Rasulullah, wahai ya Busiri, baca apa yang kamu tulis itu. Saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu biarkan saya dan para sahabat saya yang baca. Dari amin tadkuriji ranim bidi salami mazatada ma'anjaram maqlatin bidami, sampai pasal yang ketiga, fa inna fatla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba'an hunatikun bifami. Sampai pasal yang ketiga itu Rasulullah membacanya dengan para sahabat. Sampai Rasulullah itu Pak, saking asiknya baca burdah itu, dalam mimpinya Imam Busiri itu menggerak-gerakkan badannya. Nah itu apa namanya, senangnya Nabi Muhammad kepada qasidah itu. Setelah selesai dibaca, Rasulullah melemparkan burdah. Burdah itu pakaian, itu gini Pak, burdah itu ada pakaian langsung, itu namanya gamis, yang ada kancing itu Pak. Ada pakaian yang langsung juga tapi tak ada kancingnya. Kalau Bapak lihat Habib Umar biasanya, pakaian yang luar itu namanya burdah, pakaian yang dalam namanya gamis, pakaian yang di luar itu namanya burdah. Dilemparkan oleh Rasulullah burdahnya, dipakaikan dia, bangun dari tidurnya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ibadah insyaallah. Kalau Bapak ingin bergabung di malam Sabtu itu silahkan, atau nanti kita baca sedikit demi sedikit di sini. Nanti kita sesuaikan waktu. Malam Sabtu itu kita kegiatannya pindah-pindah dari masjid ke masjid, surau ke surau yang ingin ikut bergabung. Jadi malam Sabtu ini di Sungai Nenas bagian dalam, kita pindah-pindah ke masjid, laki-laki perempuan. Acaranya ba'da Isya, 7:30 kita mulai, jam 9 kita pulang. Jadi waktunya sebentar untuk merekat silaturahim antar masyarakat sedesa Penggur Kecil. Jadi itu bacanya qasidah burdah. Saya tidak ngapal burdah Pak, tapi karena berapa tahun, 5 tahun dah saya baca. Jadi orang baca dimanapun nyambung. Karena meskipun tak ngapal udah menghafal. Maka saya biasanya kalau pergi ke Jawa, saya pergi ke Jawa ikut pesawat, naik dari Pontianak sampai ke Surabaya itu hatam dah burdah. Jadi kita sambil baca burdah. Seandainya pun pesawatnya jatuh, paling tidak kita mati dalam keadaan baca burdah itu aja. Jadi burdah itu selalu dibaca. Kalau saya lagi bingung, lagi susah, lagi sumpek, nah itu banyak baca. Pasti ada kebahagiaan yang Allah berikan. Baca. Kuncinya ya hafal tadi. Kalau nggak hafal kita harus megang terus. Imam Busiri namanya, pengarang itu Imam Busiri. Kalau kita udah masuk baca Pak, dan udah merasakan rasanya, biar Bapak tak paham, biar Bapak tak ngerti artinya tuh, tapi tak nikmat, artinya tak bisa kita tak bisa kita ceritakan.
nikmat rasanya. Padahal kita tak paham artinya, tak paham artinya. Maka insya Allah lah nanti depan mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita baca. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.